yang di luar dan yang juga paling berkesan itu adalah ketika gue ikut conference buat proyek sosial ke Istanbul. Mantap. Keren nih adik tingkat gue. Iya. Wah, abang lebih keren bang. Gimana sih? Waduh. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang katanya itu lulusannya banyak dicari. Kita akan membahas mengenai jurusan yang satu departemen dengan saya, yaitu Ilmu Aktuaria UI. Telah hadir di sini, adik tingkat dan teman saya, Rery Nandar, dari Ilmu Aktuaria UI Angkatan 2018. Halo Rery, gimana kabarnya? Halo Kak David, alhamdulillah sehat-sehat aja nih. Ya, semoga kita semua dijauhin ya dari yang namanya COVID-19 ya. Mantap, ya, amin. Oke, Rery, pertama nih untuk Sobat Akal di rumah, kenalin diri dulu dong. Boleh nama, asal sekolah, terus jalur masuk, dan ini pilihan keberapa? Yuk. Siap. Jadi, halo teman-teman, kenalin nama gue Rery Nandar Munazat. Kalian bisa panggil gue Rery. Gue sekolah dulu di SMA N1 Cianjur, yang nggak tahu Cianjur itu daerah bawahnya Bogor ya. Nah itu Cianjur tuh. Terus gue masuk Ilmu Aktuaria UI di jalur SBMPTN dan ya gue milihnya di pilihan pertama sih. Nah, ya salam kenal semua. Mantap ya, dari Cianjur, Rery. Oke, Rer, dulu kan pas Ilmu Aktuaria sebenarnya pertama kali dibuka secara jurusan itu di IPB tahun 2016 gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya jurusannya baru, tapi profesi aktuarisnya sebenarnya udah lama. Alasan Rery sendiri pilih Ilmu Aktuaria dan pilihnya di UI itu kenapa ya, Rer, kira-kira? Oke, jadi kalau ngomongin kenapa gue milih Ilmu Aktuaria, ya itu pasti yang pertama nggak jauh dari passion ya. Jadi dulu emang gue sejak SMP, ya mungkin ya lebih tepatnya sejak SMP lah, gue tuh sering ikut beberapa kegiatan yang terkait sama matematika ya. Entah itu lomba, entah itu ngajar ya dan lain-lain. Pokoknya gue sering ikut banget sama yang namanya kegiatan matematika. Dan ya itu pun karena passion gue emang suka sama matematika gitu. Nah menjelang SMA, sebenarnya gue gak terlalu mikirin banget ya sama jurusan apa sih yang mau gue pilih di ketika kuliah gitu, ketika awal-awal masuk. Nah gue tuh mulai tertampar nih ketika gue masuk ke semester terakhir, semester ke-6 berarti ya di SMA tuh ya. Nah, gue tuh mikir karena emang gue suka sama matematika, tapi belakangan itu ya gue gak terlalu suka sama matematika yang pure matematika banget gitu. Gak terlalu suka sama matematika yang terlalu abstrak di pikiran gue gitu kan. Nah, gue tuh nyari ilmu matematika yang emang bisa diterapin di dunia kita sehari-hari gitu kan. Nah, dan kebetulan waktu awal-awal semester 6 itu gue ikut sebuah event dan yang disponsori sama Project Ready. Ya, gitu. Project Ready itu yang sering ngesosialisasiin lah yang namanya Ilmu Aktuaria. Nah, di sana lah gue kenal sama Ilmu Aktuaria dan setelah gue dengar penjelasannya, oh iya ini kayaknya cocok nih buat gue ya. Ya udah tugas tuh dari sana gue targetin tuh semester 6 belajar itu kan buat masuk ke Ilmu Aktuaria UI. Nah, itu ya kenapa gue milih Ilmu Aktuaria. Nah, kalau kenapa UI-nya sendiri, sebetulnya kalau dibicarain panjang sih, Kak. Ini mau dari awal banget apa gimana nih? Boleh singkatnya aja nggak apa-apa, kenapa UI gitu kan. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya gue nggak akan milih Aktuaria UI sebetulnya Bang. Ya ketika awal itu kan pertama gue tahu jurusan dulu nih Aktuaria nih. Nah, dan saat itu gue nggak tahu kalau Aktuaria itu baru buka. Jadi ada sebuah perguruan tinggi yang lain tuh yang buka tuh. Cuman dan ya jadinya gue kayaknya pengen ke perguruan tinggi itu aja nih. Cuman waktu itu gue ikut event nih. Nah di event itu tuh gue ngerasa ada yang nggak fair nih di perguruan tinggi itu tuh, yang mendiskreditkan sekolah gue. Nah ya mungkin ini kegerannya ke anak-anakan ya, cuman gue nggak mau udah kuliah di sana gitu kan. Nah ya gue cari-cari gini Ilmu Aktuaria di mana yang buka ya. Dan pas banget ternyata kebetulan di tahun 2018 itu, nah Ilmu Aktuaria baru mau buka nih pertama kali nih. Nah ya udahlah gue ikut ke sana. Tapi selain secara personal, ya emang UI-nya sendiri kan ya sebuah kampus yang ternama lah ya. Ya siapa yang nggak mau masuk UI itu kan. Terus yang kedua juga dari segi lokasi dia emang strategis ya. Di mana industri itu kan kebanyakannya di Jakarta ya. Jadi kalau kita selama masih mahasiswa mau magang
mau nyari kerjaan juga, itu kalau menurut gue sih harapannya lebih gampang aja, karena dari segi lokasi, ya lebih dekat aja sama industrinya gitu. Gitu sih. Oke, menarik ya. Jadi pemikirannya juga bagus untuk prospek ke depannya juga ya, lebih dekat sama yang mananya di Jakarta katanya. Iya. Oke, berarti karena tadi udah dibilang udah mulai gas lah semester 6. Persiapannya Reri nih, pas dulu mau masuk sini gimana? Karena pada akhirnya di 2018 gue inget banget persentase masuknya itu 1:84 kalau nggak salah. 1%-an lah keketatannya. Dan mengalahkan kedokteran bisa dibilang. Nah, itu dulu persiapannya seperti apa, Rer? Karena SBMPTN kan dari masuknya. Ya. Jadi kalau dibilang gue persiapannya awal banget juga enggak awal-awal banget ya. Tadi yang gue bilang, gue kan baru ditamparnya tuh di awal-awal semester 6 tuh. Ya kan, karena dari awal gue masuk SMA sampai gue semester 5 itu gue masih banyak kegiatan tuh, ya kan. Ikut lomba lah, ikut jadi ketua ekskul lah dan lain-lain lah. Nah, pas semester 6 gue mulai free tuh. Nah, di sanalah gue mulai bikin target lah hariannya. Itu kan dimana SBMPTN kan ada beberapa mata uji ya, atau mata pelajaran kan, kayak fisika, kimia dan lain-lain. Nah, apakah gue ikut bimbel yang onsite? Enggak, gue gak ikut bimbel. Memang sebenarnya waktu itu gue sempet agak terdistract ya sama bimbel-bimbel sekitar gue, kayak kamu kalau mau masuk PTN ini harus ikut bimbel di tempat saya gitu kan. Nah, kayak gitulah ya, kayak gitu. Cuman karena yang pertama gue lebih tepatnya nggak mau ngebebanin orang tua ya, karena biaya masuk bimbel juga mahal gitu kan. Terus yang kedua, gue juga nggak ada waktu nih buat bimbel, soalnya kan dari jarak rumah gue ke sekolah itu sekitar 1 jam, Bang. Jadi mau pulang 1 jam, mau pergi 1 jam, karena gue kan di daerah pedesaan ya, rumahnya, dan sedangkan sekolah gue di daerah perkotaan gitu. Jadi gue nggak ada waktu banget nih buat ikut bimbel. Nah, makanya paling gue ikut bimbel yang online aja, yang online. Terus sama di suplemen, sama ya buku-buku latihan tuh kan ada yang namanya buku wangsit tuh. Dulu ramai tuh buku wangsit. Nah, gue ikut dan beli, dan ya latihan pakai buku itu aja. Nah, yang gue tekanin adalah gue nggak usah belajar banyak-banyak di satu hari, karena tenaga gue juga pasti terbatas kan. Tapi seenggaknya gue ngeluangin waktu ya sekitar 20 menit per hari lah, itu kan, buat belajar. Mau bahas soal, mau baca materi, mau apapun, ya seenggaknya 20 menit per hari, jangan sampai kelewat gitu kan. Nah, biar sedikit, yang penting konsisten. Nah, yang gue yakin itu yang bikin belajar gue lebih efektif sebetulnya, daripada sekaligus banyak di satu hari dan besoknya nggak belajar itu kan. Kayak gitu sih. Simpel aja sebetulnya. Yang gue rasain kayak gitu. Mantap. Oke, jadi cara Reri itu nyicil ya, dan nggak menjadi halangan. Dan nggak jadi halangan juga untuk Reri yang rumahnya jauh atau mempertimbangkan biaya untuk lesnya juga, ternyata tetap masih bisa ya, masih mungkin banget untuk lolos. Benar banget. Oke. Nah, kalau buat Reri sendiri, sebenarnya ilmu aktuaria tuh apa sih gitu? Karena kalau dulu gue cerita tuh, kalau dengar ilmu aktuaria, pasti bilangnya, apa tuh? Akuarium. Kayak gitu. Kalau buat Reri, itu apa, Rer, ilmu aktuaria? Akuarium. Betul kan? Itu udah legend tuh. Iya tuh, kata-kata legend. Okay. Jadi risiko gitu ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman di dalam matematika itu ada hal-hal yang abstrak yang bisa dimodelkan dalam matematika. Contohnya apa? Kayak pemodelan penyebaran COVID-19 tuh kan, di awal-awal waktu COVID ada alumni yang matematika UI yang bikin tuh pemodelannya kan. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Nah, selain penyebaran COVID-19 misalnya, nah salah satu yang bisa dimodelin di matematika itu namanya adalah risiko. Nah, risiko kan. Nah, kalau kita bicara soal risiko, berarti kita bicara soal ketidakpastian yang misalnya akan datang. Nah, bicara ketidakpastian berarti ini lebih dekat ya, relatif sama yang namanya peluang, probabilitas dan lain-lain. Nah, jadi semua hal yang dipakai buat modeling ketidakpastian atau risiko ini, khususnya di risiko di bidang bisnis ya. Nah, itu dipelajari di suatu bidang ilmu yang namanya ilmu aktuaria. Nah, toolsnya itu apa aja sih? Jadi toolsnya itu kita di ilmu aktuaria ada beberapa disiplin ilmu ya. Ada matematika, statistika, terus ekonomi, terus manajemen risiko gitu kan, keuangan dan lain-lain. Nah, pokoknya semua ilmu itu diramu dan dibantu juga nih sama yang namanya programming atau pemrograman komputer ya, buat ngitung-ngitungnya lah gitu kan. Untuk memodelin risiko yang tadi gitu kan. Dan habis risikonya dimodelin, kita cari keputusan yang lebih tepat untuk meminimalisir risiko itu. Sehingga
nantinya bisnis yang dimodelin risikonya bisa terpaparnya lebih sedikit lah, atau bahkan bisa terhindar sama sekali dari risiko itu, gitu sih. Oke, ya jawaban dari sangat-sangat detail ya. Jadi ini kayak latar belakang gue, risiko mulai muncul. Iya. Iya. Ya. Jadi untuk teman-teman di rumah, untuk yang belum tahu ilmu aktuaria seperti apa, jawaban dari itu udah bisa dibilang paling tepat ya. Sejauh ini ketika gue nanya orang, ini jawaban yang paling bagus. Oke. Iya benar, ini serius, bukan yang memuji ya. Oke, thank you. Oke, Ren. Nah itu kan tentang ilmu aktuaria sendiri. Apa tadi Reri udah sebutin tools-toolsnya yang digunain itu apa aja. Sekarang kalau untuk di kuliahnya sendiri, mata pelajaran dasarnya itu apa sih yang dipelajarin, terus nanti ada peminatan apa di ilmu aktuaria UI? Oke, kalau dasar itu sebenarnya nggak beda jauh ya sama ilmu statistika atau matematika. Jadi kita belajar yang namanya kalkulus, gitu kan, statistika, probabilitas, terus apalagi ya, kayak misalnya model ini ya, pemodelan dan lain-lain pokoknya gitu. Nah, tapi terus kalau kita ngomongin peminatannya apa aja, sebetulnya gue juga nggak terlalu merhatiin ya di UI itu peminatannya ada apa aja sih. Soalnya ya gue belajar aja gitu kan. Kayak gue nggak terlalu merhatiin apa sih bedanya antara peminatan A sama peminatan B gitu kan. Cuman yang gue denger sih ya dari Pak Kaprodi dan dari teman-teman gue juga, secara formalnya sih di ilmu aktuaria itu dibaginya ada 3 peminatannya. Jadi yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi umum, yang ketiga ada dana pensiun. Itu sih. Oke. Ya itu sesuai sama yang ini, yang untuk gelar fellow-nya ya. Benar ya. Oke. Nah terus Reri, kan untuk jadi aktuaris ini ya, ngomongin aktuaris itu butuh penyetaraan sertifikat ya, ujian sertifikasi gitu. Di aktuaria UI udah bisa dapat berapa sertifikat ya, Reri? Mungkin boleh Reri yang jelasin. Oke, jadi di ilmu aktuaria UI itu emang bertahap ya, dari awal tuh nggak langsung semuanya dapat, tapi alhamdulillah sekarang itu berdasarkan kesepakatan terakhir sama PAI, di ilmu aktuaria itu kita udah bisa dapat 7 mata uji ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi buat jadi aktuaris itu ada 2 step ya, ada 2 gelar, ada 2 tingkat. Jadi yang pertama ASAI atau Ajun aktuaris. Habis kita dapat gelar Ajun, baru kita bisa upgrade ke gelar fellow atau aktuarisnya itu sendiri. 7 ujian atau lulus 7 ujian PAI. Nah, sedangkan di ilmu aktuaria UI itu ada yang namanya penyetaraan. Jadi misalnya nih, kalau kita ikut mata kuliah matematika keuangan, gitu kan, dan kita lulus dengan nilai minimal 3,5 gitu. Nah, itu tuh kita bisa nyetarain nih si mata kuliah itu dengan ujian matematika keuangan yang ada di PAI gitu. Nah, kan ada 7 ujian tuh. Nah, di ilmu aktuaria itu semuanya udah bisa dapat 7-7-nya gitu. Kalau nggak salah minimal nilainya rata-rata 3,5 sih. Harus dapat kalau mau disetarain gitu. Oh ya, terus selain ujian yang 7 itu, kan buat dapat gelar fellow itu kita harus ikut 3 ujian lagi ya. Nah, walaupun di ilmu aktuaria UI kita di ilmu aktuaria UI itu udah memfasilitasi ya buat belajar ke 3 ujian fellow itu di selama kuliahnya gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa nyetarain di UI ini, nah kita bisa dapat dulu ilmunya buat nanti kita bisa belajar buat ujian di PAI gitu buat fellow-nya gitu sih. Oke. Jadi udah bisa dapat 7 untuk yang di ilmu aktuaria UI. Jadi ya kalau belajarnya benar harusnya nggak capek-capek ujiannya. Gitu ya, benar. Nah, jadi tinggal ngambil yang gelar seri F-nya. Oke. Nah, terus untuk dari segi fasilitasnya nih, Rer, untuk kita masih sama ya, waktu itu Departemen Matematika. Sebenarnya ada fasilitas apa sih yang menunjang untuk pembelajaran kita selain ruangan kelas di ilmu aktuaria itu sendiri? Kalau khusus di ilmu aktuaria, sebenarnya ya benar sih tadi kata David juga ya, kita nggak ada beda jauh ya sama antara aktuaria, statistika, sama matematika. Kita punya laboratorium kan ya, yang buat laboratorium praktikum nih. Jadi ya praktikum itu kan kalau di matematika programming ya. Nah, di gedung departemennya ada
banyak komputer tuh buat programming gitu kan, laboratorium. Nah, terus selain yang laboratorium yang ada di gedung Departemen Matematika, itu di gedung lab bisa multidisiplin, ada lab khusus buat ilmu aktuaria tuh. Nah, itu labnya tuh dibangun sama kerjasama ya antara FMIPA UI sama Prudential Indonesia. Nah, pas gua PTM tatap muka itu labnya masih dibangun tuh, belum selesai. Dan waktu kemarin kita PJJ itu udah selesai. Nah, kayaknya kalaupun gua mau keluar, ya sampai gua keluar pun gua gak bisa menikmati fasilitas itu tuh. Soalnya Iya, ya bener. kayaknya kan masih ada PJJ terus ya sampai Iya. gua selesai kuliah pun gitu. Tapi ya buat nanti kalau bisa ada orang-orang yang mau yang udah masuk ke UI dan udah bisa PTN, nah nanti labnya bisa dipakai kayaknya gitu sih. Iya. Terus ya selain lab ada fasilitas-fasilitas lainnya yang kayak kan ada himpunan matematika ya, himpunan departemen ya. Nah, dari himpunan pun sering ngasih info nih soal buku-buku gitu kan, baik dari yang bentuknya cetak maupun e-book gitu kan, yang buat belajar, buat ujian semester dan lain-lain. Itu terus ada juga Matek Learning Center nih buat diskusi gitu kan. Ya pokoknya apa ya? Itu baru yang departemen matematikanya dong ya, belum yang tingkat UI dan tingkat fakultasnya gitu. Gue nggak bisa nyebutin satu-satu sih. Cuman yang pasti kalau lo ngambil di ilmu aktuaria UI ataupun matematika UI pasti difasilitasi dengan sangat baik oleh Universitas Indonesia sendiri gitu. Nah, Oke, mantap. Jadi sudah sangat menunjang ya. Nah, itu tentang akademisnya dan ilmu aktuaria sendiri. Kalau dari sisi Rerinya, gue pengen tahu dong, kegiatan non-akademis yang Reri udah ikutin selama ini kan pasti banyak. Nah, boleh diceritain satu yang paling berkesan, Rer. Apa sih yang paling berkesan selama kuliah di sini? iya. Jadi emang ya kalau kegiatan akademis ada beberapa yang gue ikutin ya, baik di dalam maupun di luar. Kalau di dalam ya paling gue kayak sempat jadi project officer acara di tingkat fakultas, terus gue sempat jadi moderator buat pemilihan raya gitu kan, dan lain-lain. Tapi yang di luar dan yang juga paling berkesan itu adalah ketika gue ikut conference buat proyek sosial ke Istanbul. Ya, jadi selama gue kuliah di ilmu aktuaria UI kan gue dikenali sama konsep investasi tuh. Ya, yang dimana sebelum gue kuliah gue gak kenal sama sekali apa itu investasi. Nah, ternyata gue dapat manfaatnya, ternyata investasi itu penting dan gue coba untuk menyebarkan manfaat ini ke masyarakat sekitar, khususnya anak-anak SMA yang baru lulus sekolah gitu kan. Nah, proyek ini ya gue bikin proyek dan gue presentasikan di Istanbul, yang mana gue presentasikan itu pun ke orang-orang yang ternyata tokoh-tokoh besar gitu, kayak wakil ketua MPR RI, terus kayak ada staf khusus presiden juga, ada dubes di Turki juga dan lain-lain gitu. Dan ya itu sangat-sangat bikin gue termotivasi lagi lah buat kayak pengabdian masyarakat itu bisa lebih ditingkatin lagi gitu kan. Dan itu juga tentunya bikin gue punya pengalaman yang nggak bisa dilupain lah selama gue kuliah di sini gitu. Itu sih paling. Oh, yang itu ya, yang lo pernah post di LinkedIn ya, Rer? Di LinkedIn, ya salah satunya salah satunya Okay. gitu. Keren. Nah, terus itu jatuhnya tuh lomba atau cuma seminar dong ya, Rer? Apa gimana tuh? Itu ya bisa dibilang seminar sih, ya lebih tepatnya konferensi. Jadi Ya. kayak pemuda-pemuda ngumpul tuh kan dari seluruh dunia, dikasih tugas buat bikin proyek di masing-masing negaranya gitu, dan ya dipresentasiin gitu. Ya, kayak gitu sih. Mantap. Keren nih adik tingkat gue. Iya. Wah, abang lebih keren bang. Gimana sih? Waduh. Oke. Ya, itu tadi tentang non-akademis ya, Reri. Sekarang juga kita perlu tahu nih tentang tenaga pengajarnya. Nah, dengar-dengar kan ada beberapa yang aktuaris. Nah, boleh Reri ceritain sedikit tentang tenaga pengajar yang ada di ilmu aktuaria UI itu seperti apa? Yuk. Ya, emang dari segi tenaga pengajarnya emang menarik juga ya, selain dari fasilitasnya tadi. Nah, jadi di Departemen Matematika UI, khususnya di ilmu aktuaria UI itu, tenaga pengajar itu campuran ya. Jadi ada yang memang pure dari dalam Departemen Matematikanya sendiri, ada juga yang dari tenaga aktuaris tuh. Nah, jadi dari Senin sampai Jumat itu biasanya mata kuliahnya kita belajar sama dosen dari Departemen Matematika. Nah, yang hari Sabtu karena itu weekend kan. Nah, weekendnya para aktuarisnya baru bisa ngajar nih. Nah, jadi kita belajar sama aktuaris dari Sabtu. Nah, mata kuliah khusus kayak akuntansi gitu kan, terus kayak mikroekonomi, makroekonomi, itu biasanya dari Sabtu kita belajarnya kayak gitu. Ya itu sih. Oke. Ya, jadi biasanya Sabtu Minggu ya, karena mereka free-nya di hari Sabtu.
weekend ya. Oke, oke. Nah, terus Ter, ini menarik ya. Gue sering ditanya sama murid-murid gue di tempat les tuh kayak gini. Kak, kalau ilmu aktuaria itu udah pasti jadi aktuaris atau sebenarnya lulusannya itu diharapkan jadi apa? Karena tadi Reri sedikit menyinggung tentang yang masalah investasi-investasi itu ya. Ya, oke. Sebenarnya kalau kita ngobrolin di negara kita, emang kenapa prodi-prodi aktuaria ini buka ya harapannya untuk memenuhi kebutuhan aktuaris di industri ya industri bisnis ya, khususnya industri asuransi. Karena ya emang nature-nya aktuaris itu sebetulnya di industri asuransi kalau menurut gue ya. Sedangkan di industri asuransi kita sendiri itu masih kurang banget. Bahkan ada yang masih impor dari luar lah aktuarisnya. Bahkan ada yang gak punya aktuaris sama sekali katanya, gue dengar gitu. Nah, jadi ya prodi-prodi ilmu aktuaria ini dibuka buat yang mending dulu lah yang namanya industri asuransi itu. Nah, tapi apakah memungkinkan kalau kita kerja di luar industri asuransi? Di luar negeri ya ya. Jadi aktuaris itu bisa kerja di luar industri asuransi. Kayak di pasar modal, di perbankan, terus di ya macam-macam lah. Pokoknya di setiap institusi yang dia terpapar risiko kerugian gitu kan. Nah, aktuaris bisa kerja di sana. Ya cuman balik lagi nih, kalau di industri kita, kayak buat di perbankan sama pasar modal, setelah gue tanya-tanya ke beberapa pihak, ternyata belum terlalu membutuhkan gitu kan. Justru yang industri asuransi itu sendiri yang butuh gitu. Tapi ya emang selain di industri asuransi, kita juga bisa kerja di kayak tempat kayak dana pensiun gitu kan. Terus di konsultan-konsultan aktuaria, terus di pemerintahan kayak OJK, BPJS, kita juga bisa kerja di sana. Dan tentunya kita juga bisa kerja sebagai akademisi ya, dosen, pengajar di kampus-kampus gitu sih. Tapi kalau bicara soal peluang kerja, kata Bu Maria, dosen dari ITB, katanya seorang aktuaris itu untuk 10 tahun ke depan dia gak akan nganggur katanya. Gitu. Jadi jangan khawatir lah kalau soal peluang kerja, bisa dipastikan terjamin untuk seorang aktuaris ke depannya gitu. Nah. Setelah 10 tahun baru cari lagi yang lain ya, Rer ya? Nah, gitu. Oke, jadi prospek kerjanya emang beneran cemerlang ya bisa dibilang karena tidak hanya sebagai aktuaris. Oke. Nah, sebelum ke dunia kerjanya pasti ada namanya magang ya, Rer, karena aktuaris ini kan sebenarnya profesi ya. Kalau di ilmu aktuaria UI itu termasuknya itu mata kuliah wajib atau pilihan atau kayak gimana, Rer? Ya, sebenarnya gue nggak tahu ya apakah di ilmu aktuaria lain juga berlaku hal seperti ini atau enggak. Cuman sebelum ada kurikulum merdeka, itu di ilmu aktuaria UI di kurikulum yang lamanya itu udah ada mata kuliah magang 3 SKS. Jadi kita bisa magang terus kita bisa dapat 3 SKS dan dapat nilainya juga. Kalau kita ya proses lah ke universitas atau ke prodi gitu kan. Tapi ya sekarang kan udah ada kampus merdeka nih, jadi udah lebih leluasa lagi gitu. Nah, apakah mata kuliahnya wajib? Sebetulnya enggak ya. Dia mata kuliahnya jatuhnya pilihan gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, magang itu benar-benar penting banget. Jadi kalau buat gue, magang itu mata kuliah wajib sebenarnya. Buat gue ya, gitu. Tapi ya itu balik lagi sih ke preferensi yang masing-masing gitu ya. Kalau menurut gue, magang penting banget. Tapi itu pilihan sih. Wajib yang harus dipilih ya. Atau pilihan yang wajib dipilih. Pilihan yang harus diwajibin gitu. Iya, pilihan yang wajib dipilih. Oke, kalau Reri sekarang lagi gimana, Rer nih? Masih nyari-nyari yang dari kampus Merdeka atau udah dapat atau gimana, Rer? Iya. Kalau di platformnya kampus Merdeka sebenarnya gue udah coba daftar ya, cuman sayangnya ternyata gue telat nih ngambilnya. Gitu. Tapi untungnya gue juga udah daftar lagi di program PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat dari BUMN. Dan ya sekarang lagi proses match up. Ya semoga gue dapat rezekinya di sana gitu. Ntar tanggal 16 sih ntar diumumin. Oke, semoga dapat ya Rer ya, karena harus magang kayaknya ya sebelum terjun dunia langsung. Iya nih. Iya. Penting banget soalnya. Oke, ini udah mau di penghujung. Pengen tahu dong Rer ini suka dukanya kuliah di ilmu aktuaria itu apa sih? Karena Rer termasuk anak yang pintar nih Sobat Aka di ilmu aktuaria ya. Masa sih? Iya lah. Oke, silakan Rer. Suka dukanya. Suka duka. Ya suka duka tuh standar ya. Kayak maksudnya ya mahasiswa gimana sih? Sering ngalamin yang namanya naik turun performa akademis kan wajar kan ya. Ya suka dukanya di sana juga gitu. Tapi bicara soal suka di luar bidang akademis ya tentunya banyak juga ya. Jadi kayak entah kenapa gue ngerasa bahwa dengan gue masuk ilmu aktuaria UI ini adalah sebuah jalan di mana berkah-berkah yang lain itu datang ke gue sendiri gitu kan.
Jadi ketika gue dulu memutuskan untuk pindah haluan nih dari ilmu aktuaria yang di sebelah ke ilmu aktuaria yang ini, itu tuh kayak seolah-olah jalan dari Tuhan buat mengarahkan gue ke jalan yang benar gitu. Gitu loh. Karena kenapa? Jadi gue kan bisa dapat beasiswa nih dari Kanada gitu kan, pemerintah Kanada sama OJK itu, alhamdulillah. Terus gue juga, nah dari lembaga Riyadi itu kan gue juga sering diajakin nih buat bikin sosialisasi ke berbagai daerah itu kan di Jakarta dan juga ke Ternate. Nah waktu gue ke Ternate itu sebetulnya gue gak punya pengalaman sama sekali buat naik pesawat terbang sebetulnya bang. Nah jadi juga belum nih, dengan oh iya jadi dengan Riyadi ini, dengan project Riyadi ini, gue dikasih pengalaman nih ke Ternate, terus naik pesawat terbangnya juga digratisin gitu loh. Jadi gue seneng banget bisa dapat beberapa pengalaman yang mungkin susah ya, atau belum tentu gue bisa dapetin di perguruan tinggi yang lain kalau ya gitu sih ya. Nah gitu. Ini gue baru tahu nih Rer, yang di Ternate itu kapan Rer waktunya? Itu Ternate 2019 Februari. Nah, sebenarnya gue berarti semester 2 tuh. Oh iya. Baru masuk udah dapat ini ya, kesempatan yang banyak kayaknya Reri ya. Iya ya. Itu. Bersyukur. Nah, kalau dukanya nih Rer, kayaknya happy aja kuliah. Udah tadi ya. Iya. Ya paling duka apa ya? Ya gue kan ini anak rantau ya. Ya kalau dukanya ya gitu-gitu aja sih, kayak duka sebagai anak rantau itu kan kayak harus ngatur biar duitnya cukup buat sebulan gitu kan. Terus juga biar ya bisa jaga performa akademik gitu kan dan lain-lain lah. Itu sih. Nah, ya hidup di bawah santai aja lah. Hidup di bawah santai aja ya teman-teman. Yang buat masuk juga santai aja. Oke. Ya, sebelum ke akhir kita akan adain quick question dari ada 5 pertanyaan, jawab dengan cepat dan tepat ya. Oke. Pilih mana, UTS atau UTS UAS atau ujian PAI langsung? Ujian PAI langsung. Oke, mantap. Ya, pilih mana, pemodelan risiko atau kontingensi jiwa? Ini matkul. Kontingensi jiwa. Ya, oke. Statmat atau MK? MK. Asuransi jiwa atau asuransi umum kira-kira? Asuransi umum. Asuransi umum, oke. Yang terakhir, pilih lanjut S2 atau ambil ujian SOE? Ambil ujian SOE. Ambil ujian SOE, oke. Ya, terakhir Reri untuk pesan adik-adik di rumah yang pengen masuk ilmu aktuaria UI seperti Reri, yuk silahkan. Oke, buat teman-teman di rumah yang pengen masuk ilmu aktuaria UI, tetap semangat pastinya. Dengan kalian perlu usaha yang nggak sedikit ya buat masuk ke ilmu aktuaria UI gitu ya, sebagaimana ke prodi-prodi yang lainnya ya tentunya. Dan tentunya kalian harus bisa konsisten dan semangat untuk belajar, kayak tiap hari bisa ngeluangin waktu lah buat belajar gitu kan. Jangan terlalu capek-capek, jangan terlalu memforsir diri, dan kalian juga gak harus ikut bimbel A, bimbel B gitu kan ya. Asalkan kita punya kemauan yang keras gitu kan, kita nanti alam semesta bakal mengarahkan kita buat masuk atau menuju ke tujuan yang kita impikan kayak gitu. Cia. Mantap. Gitu aja sih. Ya, sangat simpel tapi penuh dengan makna ya, Reri. Oke, Reri, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses ke depannya. Masih ada 1 tahun lagi. Semoga dapat panjangnya juga. Oke, buat sobat akal di rumah yang ingin seperti Reri atau ada pertanyaan terkait ilmu aktuaria dan tentang Reri, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Akar, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.